sikap pasangan ini yang akan jauh lebih melihat kepada urusan-urusan yang menjadi soal-soal. Kami sedang berada di Kabupaten Cianjur dan saat ini kami berkesempatan mewawancarai salah satu pasangan calon Bupati Kabupaten Cianjur dari nomor 4 Gilar Budi Laharja untuk tahu seberapa besar kepiawaiannya dia dalam menjawab pertanyaan kami. Jangan kemana-mana, ikuti kami terus ya. Andri, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Pak Gilar ya, Pak Gilar ini adalah salah satu pasangan calon nomor 4 ya dari Kang Lepi ya. Bentar lagi kita menuju ke pencoblosan ya. Iya betul, 2 minggu lagi. Persiapannya nih untuk pasangan nomor 4 sendiri seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah saya masih keliling-keliling untuk ketemu warga dan simpul-simpul dukungan kita untuk menguatkan, utamanya kalau jangkauan kita sudah lebih dari 600.000 lah insya Allah ya. Itu bekal kemenangan kita yang harus kita jaga hari ini. Jadi selain saya temui oleh jaringan kita dikuatkan untuk betul-betul dimobilisasi nanti datang ke TPS secara sukarela untuk mencoblos nomor 4 tentunya. Dan alhamdulillah Pak, dari kita juga sempat di jalannya ngobrol-ngobrol sama warga. Ya, nomor 4 ini cukup dikenal juga Pak. Ya alhamdulillah. Tapi kita penasaran nih Pak, kemarin kan dalam debat, Bapak, dalam penutupan ya, closingnya itu Bapak menyebutkan akan ada kesejahteraan lah untuk para pedagang, tukang cilok lah gitu. Betul. Dengan caranya seperti apa sih? Bisa dijelaskan? Oke, jadi kita tunjukkan keberpihakan pasangan Pilar Levi Gilar nomor 4 ini ingin menggulirkan bantuan langsung tunai yang sifatnya tunai hibah ya untuk masyarakat di kelompok besar, yaitu mereka para pelaku usaha, tadi itu tukang cilok, tukang cireng, tukang bakso, tukang mie ayam, tukang bakso, seblak, gorengan dan seterusnya. Intinya semua pelaku UMKM kecil yang selama ini kurang terperhatikan. 100 miliar setahun untuk mereka semuanya. Nah, jadi ini bantuan modal usaha agar di tengah Covid yang kemarin tertekan, terhimpit, krisis, nah sekarang bisa bangkit lagi. Ini stimulus pemancing agar mereka bersemangat, punya harapan. Harapan ini yang paling mahal kan? Makanya 100 miliar untuk membeli harapan masyarakat, untuk membangkitkan harapan masyarakat. Itu sebetulnya kecil, tapi mudah-mudahan bisa membantu bantuan-bantuan yang lain yang datang dari pusat. Karena selama ini bantuan yang hadir ke masyarakat itu dari pusat atau dari provinsi, dari Cianjurnya, aduh. Gitu. Makanya ini pertama kali ada bantuan yang ratusan miliar kita gulirkan untuk pedagang, lalu petani, buruh tani, tukang macul, tukang arambe, tukang tandur, tukang alanaun, tukang ala kelapa, ngalalahang dan seterusnya. Pokoknya semua yang rezekinya dari dunia pertanian. Terus para ustadz, para guru ngaji, para guru madrasah, guru TK, guru PAUD, selama ini dia tidak terperhatikan, sementara jasanya sudah besar untuk masyarakat. Kita bantu juga 100 miliar. Jadi totalnya 300 miliar. 300 miliar ya? Yes. Dari per tahun ya? Per tahun, terus bergulir selama kepemimpinan Pilar. Nah Pak, menurut informasi yang saya punya Pak, background Bapak itu sebenarnya kan pengusaha ya, benar ya? Iya, saya peneliti dan pengusaha. Sebelumnya saya peneliti sistem kendali roket dan drone. Mantap. Di Korea Selatan. Lalu ya kan namanya penelitian jadi bisnis ya. Jadi perusahaan, akhirnya saya punya usaha di sana, punya aset di sana, dan itu terus bergulir sampai sekarang berjalan. Makanya saya punya komitmen kan tidak akan mengambil gaji ya, karena gaji sebagai wakil bupati nggak seberapa. Dan saya masih punya bisnis di sana yang udah otomatis saya nggak perlu meluangkan waktu, sudah cukup udah otomatis insya Allah. Jadi saya berarti selama menjabat nanti betul-betul sukarelawan, betul-betul berbakti untuk masyarakat insya Allah. Lalu motivasi apa sih yang mendorong Bapak itu ingin mencalonkan, ingin menjadi seorang pemimpin di Kabupaten Cianjur ini Pak? Karena Cianjur begitu tertinggal, indeks pembangunan manusia terendah se-Jawa Barat, pengangguran tertinggi, angka rata-rata lama sekolah cuma sampai 6,9 tahun. Nanti cuma kelas 1 SMP saja mereka sekolah rata-ratanya. Ada yang tinggi, ada yang nggak sekolah, rata-ratanya di situ. Nah, saya termasuk yang bisa sekolah tinggi keluar, yaitu Korea Selatan, sampai pernah mengenyam sekolah S3 dan juga sekolah bisnis. Nah, saya pengen ada pemuda-pemuda desa lainnya seperti saya yang dari desa, dari kampung, dari gunung,
bisa juga sekolah tinggi dan akhirnya bisa berbakti untuk orang tua, masyarakat, dan Cianjur. Nah, apabila nanti Bapak terpilih nih menjadi pemimpin ya, menjadi wakil daripada Pilar gitu kan. Hal pertama apa yang akan Bapak lakukan untuk warga Kabupaten Cianjur? Iya, pertama tadi menggolkan yang 300 miliar itu harus segera kita gulirkan agar masyarakat istilahnya bernafas lega. Terus kemudian ada lagi sekelompok masyarakat yang hari ini tuh kesulitan mendapatkan gas. Ya, ada PKH tapi hanya untuk 120-an ribu penerima. Kita ingin membagi-bagikan gas gratis nanti kepada 200.000 kakak setiap bulan. Betul, untuk keluarga prasejahtera, insya Allah. Di Tapokak sana ada yang susah mendapatkan gas, di selatan sana ada yang sampai 30.000, 28.000. Nah itu kan kesulitan, padahal HPP-nya kan 16.000 harusnya, betul nggak? Nah, kita akan balikan. Tapi yang paling utama lagi juga menciptakan atau menarik investasi ya dari penyelesaian rencana tata ruang dan wilayah RTRW ya yang akan kita nanti selesaikan agar investasi masuk sehingga bisa membuka lapangan kerja baru sebanyak 100.000 nanti di Cianjur untuk para pemuda kita. Mantap. Nah, Pak, dari sekian banyak warga Kabupaten Cianjur ya, Pak, PR menurut Bapak PR paling yang harus pertama dibenahi nih Pak daripada pembangunan ya, daripada kemiskinan tuh, apa sih menurut Bapak? Birokrasinya. Karena itu ibarat penggelontoran kekocoran cai mencoba Sunda namanya keran, kayak seperti keran. Selama ini tuh kotor ini birokrasi itu. Karena ada kasus korupsi yang sudah terbukti gitu ya. Nah, maka selama ini program bantuan dan juga pelayanan itu terhambat. Masyarakat tidak merasakan. Jadi program, visi, misi sehebat apapun kalau birokrasinya tidak dibersihkan, maka yang merasakan gelontoran APBD-nya itu ya hanya para pejabat dan kalangan birokrasi, ASN gitu. Masyarakat tidak dapat apa-apa. Kan ada bahasa masyarakat perlu apa-apa dibikin KTP misalnya. Lama katanya, belangkonya nggak ada dan seterusnya Pak. Tapi kalau dikasih 200.000 jadi cepat. Nah itulah semuanya yang ingin kita hilangkan. Biar itu tadi kerannya itu bersih dulu, biar ngegelontor dan jatuh ke tepat sasaran. Nah baru semua visi misi dan program yang sudah kita rancang ada 32 turunan dari visi misi program ya. Insya Allah kita akan laksanakan, itu akan lancar. Semuanya Cikurang Sunda Makahartos, Karawas dan Buktos itu untuk masyarakat betul-betul bisa melaksanakan. Kalau tanpa ada agenda besar untuk membersihkan birokrasi dari korupsi, percuma itu. Ya, artinya akan membereskan dulu ya intern pemerintahan ya, baru kita keluar gitu kan. Betul. Jadi program yang kita rancang itu harus bersih dulu jalur untuk menyalurkannya, kanalnya yaitu ya birokrasi. Ngomong-ngomong kan ada 19 kedinasan plus 1 satpol PP dan seterusnya, 20 totalnya yang kita bina nanti. Untuk di lapangan sendiri kita kan langsung terjun ke lapangan ya. Kebanyakan masyarakat sekarang kan bertanya, benar gak sih janjinya kan seperti itu kan. Setelah udah jadi katanya kan suka ingkar gitu kan. Maybe bukan kita gak berbicara salah satu kata, tapi ya kebanyakan masyarakat berbicara kebanyakan seperti itu. Nah, bagaimana cara Pilar, cara pasangan nomor 4 ini meyakinkan warganya untuk benar-benar program yang Bapak gagas itu akan direalisasi Pak? Nah, terima kasih Kang Andi atas pertanyaannya. Inilah yang membedakan pasangan nomor 4 Pilar Levi Gilar. Hanya kami Levi Gilar yang mendatangi notaris menandatangan sebuah dokumen berjudul Fakta Cianjur Bersih dan Berintegritas di atas materai dicap lembaga kenotarisan berkekuatan hukum dan berkonsekuensi hukum. Kita menyebutkan di situ bahwa kami akan membersihkan birokrasi, meningkatkan pelayanan, mempercepat pembangunan dan mengajak masyarakat membangun Cianjur baru nanti ya. Dan kalau itu semuanya tidak dilaksanakan, tidak ada wujud perubahan, tidak ada peningkatan pelayanan dan seterusnya, kami akan mundur dalam waktu 2,5 tahun dan ini berkekuatan hukum dan berkonsekuensi hukum. Bahkan kalau ada masyarakat nanti LSM, Ormas, kaum akademisi dan seterusnya termasuk wartawan menuntut, sudah disiapkan naskah tuntutannya untuk ke PT UN. Gampang. Hanya kami yang seperti ini. Jaminan ini garansi berkekuatan hukum. Saking beraninya ya Bapak seperti itu. Karena masyarakat sudah bosan dengan janji-janji politisi yang akhirnya abai gitu ya, dan masyarakat betul-betul butuh harapan baru. Nah, kami ingin menjadikan momentum Pilkada 2020 ini menjadi sebuah titik balik perubahan bagi Cianjur agar ke depan Cianjur berbalik menjadi kota yang barokah dan maju. Di samping itu Pak, pemuda ini sangat mengagumi ya sosok Bapak ini, sosok Bapak Gilar ini kan. Nah, untuk pemuda sendiri Pak, ada nggak program khusus? Iya,
Ya, banget. Para pemuda hari ini kita menghadapi tantangan yang luar biasa, ya. Serbuan produk-produk, bisnis dari luar negeri, dari Cina, dari Korea, dari Jepang, semuanya masuk ke kita semuanya. Kita mungkin akan sangat tersingkirkan ke depan. Kalau yang memimpin itu lagi, kondisi kita gini-gini aja. Makanya kita mengajak, ayo barengan bersama LIVI Gilar hadirkan perubahan. Kita akan menyediakan program Pilarpreneur. Di situ kita ingin tadi 100.000 lapangan kerja baru. Kita akan membina 100.000 UMKM. Kita akan melahirkan 10.000 pengusaha muda baru. Nah, yang ini. Siapa mereka? Ya ayo, siapa yang punya ide, punya gagasan, punya keinginan, punya impian besar dan kerja keras gitu ya. Kami akan siapkan pendampingan, pelatihan, pembantuan pemasaran, networking jaringan di kabupaten, di luar kabupaten sampai ke mancanegara. Saya pengalaman mengunjungi 19 negara di dunia, ya kan? Dan permodalan. Puluhan miliar kita siapkan untuk permodalan usaha-usaha yang dirintis oleh masyarakat. Bahkan ketika ada usaha bagus, usaha desa, usaha rakyat yang bagus, kita jadikan BUMD lah, kerjasama. Badan usaha milik daerah, biar disuntik dana dan kerjasama dengan pihak swasta. Insya Allah. Seru lah insya Allah, bersama pemuda kita akan sama-sama berwirausaha sebanyak-banyaknya. Adapun yang kerja, tapi kerja pun ayo sambil berwirausaha, sambil merintis bisnis. Saya pun pernah kerja, tapi merintis bisnis. Oke. Nah Pak, kita udah cukup banyak ya pengalaman berbicara dengan Bapak. Alhamdulillah. Mungkin untuk evaluasi ke masyarakat, untuk sekedar informasi juga, untuk ya pokoknya banyaklah evaluasi yang kita dapat hari ini. Dan mungkin Pak ada yang ingin disampaikan untuk warga Cianjur, Pak? Ya, warga Cianjur, para warga Sadayana dimanapun berada, baik di Cianjur Selatan, Cianjur Tengah, Cianjur Kaler, mari kita songsong Cianjur baru bersama pemimpin baru LIVI Gilar dengan datang ke TPS hari Rabu 9 Desember 2020 secara sukarela, coblos nomor 4 ya, dan hindari, tolak serta hentikan politik uang karena itu adalah pangkalnya korupsi, Kang Andri. Ya, dari situlah, dari biaya pilkada yang besar, mereka akhirnya para calon yang jadi itu harus korupsi, ya harus mengambil hak rakyat. Nah, kami berkomitmen untuk menghindari itu, tapi minta bantuan dari masyarakat. Tolak yang seperti itu, coblos yang nomor 4 saja. Dan kemudian kalau ada perlu tangkap gitu ya, rekam yang bagi-bagi uang, yang mengarahkan dari panitia, dari kepala desa, dari kecamatan dan seterusnya. Itu harus kita tangkap, harus kita laporkan agar terjadi perubahan di Cianjur. Kita ingin Cianjur yang bersih, yang berkah dan maju. Oke, mantap. Ya baik saudara, itu adalah wawancara singkat Fokus Priangan dengan pasangan nomor 4 Pak Gilar ya. Dan mudah-mudahan kita doakan semua, mudah-mudahan pasangan nomor 4 ini sehat walafiat sampai tujuannya nanti terkabulkan ya. Amin. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama Kang Andri, atur nuhun pisan. Semoga Andri dan kru Fokus Priangan juga sehat-sehat selalu dan sukses. Amin. Terima kasih Bapak. Kita akan langsung ke lapangan lagi Bapak. Oke, thank you. Tetap semangat ya. Salam untuk keluarga Fokus Priangan. Baik saudara, untuk informasi hari ini, untuk liputan hari ini kita cukupkan sekian. Dan kami ingatkan kembali pada warga Kabupaten Cianjur pada tanggal 9 Desember. Mari kita sukseskan Pilkada 2020 dengan mendatangi TPS dan mematuhi protokol kesehatan. Kami cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.